Oke, kita masuk ke pola kalimat yang berikutnya, yang nomor 6. Di sini ada nanya ni wa, ya, nanya ni wa. Ini nanyanya diganti dengan diisi dengan orang, ya, atau topiknya. Nanya ni wa, nanya ni no, nanya ni des. Oke, kita menemukan lagi partikel yang berikutnya, ya. Tadi kita sudah membahas partikel wa, partikel mo, ya, terus ada kalimat tanya ka, ya. Terus ada kalimat negatif, positif, ya. Di sini ada partikel no. No ini apa? Fungsinya itu sebagai milik atau pemilik, ya. Ini mempunyai arti kepemilikan yang pertama, ya, kepemilikan dari orang atau sesuatu. Untuk yang kedua bisa hanya sebagai penghubung saja, ya. Penghubung ini bisa diartikan dengan keterangan, ya, ciri atau jenis tertentu. Untuk yang berikutnya bisa diartikan tempat berada, ya. Terus ada juga buatan, ya. Terus juga tempat asal. Oke, kita masuk ke contohnya, ya. Watashi wa, ya, topiknya itu watashi, saya. Watashi wa, saya Indonesia no gakusei desu. Saya belajar dari, nah, no-nya di sini diartikan dari, dari Indonesia. Saya belajar dari Indonesia. Nah, ini, ya, no-nya itu fleksibel, ya, untuk pengertiannya. Jadi tidak harus ini enggak ada artinya, ini harus artinya milik, tidak, tergantung kosakatanya atau kalimatnya di sini, ya. Gakusei, jadi Indonesia no gakusei desu. Saya belajar dari Indonesia. Oke, berikutnya Ari-san wa Toyota no sachou desu. Nah, saudara Ari, sacho itu apa? Direktur. Direktur di apa? Toyota, perusahaan Toyota. Nah, Toyota itu perusahaan mobil. Jadi ini bisa dibilang ya, atau tempat, ya, tempat berada dia. Untuk sajonya saudara Ari. Saudara Ari adalah direktur di Toyota. Berikutnya ada ano hito wa watashi no tomodachi desu. Nah, orang itu adalah teman saya atau teman milik saya, begitu. Bisa diartikan kepemilikan. Teman saya atau tidak biasa diartikan juga tidak mengapa, ya. Untuk partikel no di sini untuk pengertiannya fleksibel, jangan terlalu merumitkan. Ini artinya apa? Ini artinya apa, ya? Jadi tidak mengapa karena ini suatu kuncinya, kata kuncinya di sini no itu penghubung antara kata benda dan kata benda. Oke, untuk kali ini, ya, no, ingat di sini no itu penghubung antara kata benda dan kata benda, ya. Jadi intinya di sini. Oke, kita lanjut ke pola yang berikutnya. Oke, di sini ada pola yang ketujuh. Nanya ni hito, ya, tentunya diisi dengan orang. Wa, partikel wa, ingat. Nansai atau oikutsu desu ka? Nansai. Ya, untuk di pola yang pertama pernah dengar? Iya, betul sekali. Sai itu merupakan umur. Jadi nansai di sini menanyakan berapa umurnya. Ya, berapa usia atau umurnya. Jadi ini merupakan gimongshi, salah satu gimongshi untuk menanyakan umur, ya, nansai atau oikutsu. Bedanya nansai dengan oikutsu itu apa? Nansai itu untuk kita sesama teman, atau bisa dibilang umurnya itu sama, tidak terlalu jauh. Tapi untuk oikutsu itu untuk orang yang lebih dituakan atau dihormati. Oke, masuk ke contohnya. Rei, contoh. Ari-san wa nansai desu ka? Saudara Ari berapa umurnya? Nah, ini karena kita menanyakan Ari, ya, tentunya Ari mungkin itu seumuran dengan kita. Jadi jawabannya Ari-san wa 26 sai. Ya, 26 sai desu. Saudara Ari berumur 26 tahun. Ya.
Jadi ini untuk jawabannya. Untuk pertanyaan nansai desu ka? 26 歳です. 26 tahun. Nah, ini untuk yang berikutnya. Oda sensei wa oikutsu desu ka? Ya. Guru Oda umurnya berapa? Nah, ini karena dia sensei, orang itu akan atau yang dihormati, pakainya oikutsu bukan nansai. Ya. Jadi ingat, untuk nansai itu untuk kalimat yang biasa, tapi untuk oikutsu itu kalimat untuk kalimat yang sopan atau penghormatan untuk orang yang kita tanya. Jadi, Oda sensei wa oikutsu desu ka? Jawabannya, Oda sensei wa 42 sai desu. 42 sai desu. Atau kadang kalau orang malas menjawabnya, bisa dijawab dengan langsung umurnya 42 sai desu. 42 tahun. Ingat, untuk tanda kutip ya tambahan dari saya, biasanya untuk orang Jepang itu, khususnya untuk perempuan, ditanya umur itu jangan, karena mereka itu agak malu ya, jadi kurang sopan. Jadi jangan menanyakan usia kepada perempuan ya, untuk orang Jepang ya. Oke, berikutnya kita masuk ke pola yang terakhir di bab yang pertama ini. Di sini ada pola yang ke-8. Okuni wa dochira desu ka? Okuni wa. Ya, okuni wa. Nah, di sini ada okuni. Sebenarnya itu dari kata kuni. Ya. Ya, ini kanjinya o-nya itu sebagai penghalus. Ya, kuni saja sudah cukup ya. Kuni wa dochira desu ka itu boleh. Tapi yang lebih sopan, o kuni wa dochira desu ka, karena dochira itu juga bentuk sopannya. Ya. Dochira itu mana begitu. Ini bentuk sopannya atau halus. Oke, ini menanyakan suatu di mana dari mana asalnya. Jadi ini salah satu gimongsi lagi untuk menanyakan apa? Menanyakan asal negara ya. Oke, kita masuk ke contohnya. Okuni wa dochira desu ka? Indonesia desu. Ya, saya berasal dari Indonesia atau Indonesia. Misalkan tanya lagi pada seorang, Okuni wa dochira desu ka? Indo desu. India desu. Ya, India. Okuni wa dochira desu ka? Rajawana desu. Rajawana itu salah ya. Kalau Rajawana itu nama desa. Jadi tidak bisa. Di sini khususnya untuk nama negara. Di sini untuk nama negara. Kuni itu negara. Jadi yang harus diisi di sini ada nama negara ya. Di sini diisi dengan nama negara. Bisa Afrika, ya, Amerika, Kanada dan lain-lain. Oke. Untuk video kali ini ya, bab 1 ini kita sudah sampai pada penghujungnya ya. Sampai yang terakhir di sini okuni. Ya, dari yang pertama itu kita pengenalan tentang partikel wa. Wa itu partikel sebagai penanda topik. Ya, terus ada kalimat negatifnya ja arimaseng atau dewa arimaseng. Terus yang berikutnya kita dikenalkan lagi dengan deska itu kalimat tanya. Terus nansai ya, oikutsu, dochira, terus okuni ya. Ini kita harus mencari pokok utama atau inti dari pola ini ya. Untuk seperti tadi, mo intinya itu predikatnya sama. Jadi dua kalimat dengan predikat yang sama. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jika minasang belum sempat menonton, silakan ditonton ya, pelan-pelan. Yang penting selalu tetap semangat belajar ya. Ingat, jangan lupa loncengnya silakan diklik supaya tidak tertinggal update video dari kami ya. Ja mata.